Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muhammadun abdillahi syabatan hashimi manafiqu sayyima kilabi wa murrata wa kabilu ayyuhu libipiri maliki wa nazriki nanahwa wa ibnu khuzemata wa mudrikata Ilyas mamudarin tala nizarima adisum madna nasikhata. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ikhwan, akhwat, saudara-saudara Al-Fakir dimanapun berada, yang Al-Fakir sangat hormati, yang Al-Fakir sangat cintai, yang Al-Fakir sangat banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semuanya sukses fid darain, yaitu hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirat. Hidup di dunia ini bahagia, dan di akhirat pun bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fakir mengingatkan, sebelum Al-Fakir berbicara apa yang mau dibicarakan Al-Fakir peringatkan yang belum subscribe dulu, dan nanti jangan lupa like, dan jangan lupa share, bagikan ke handai tolan, teman, saudara, keluarga yang membutuhkan tentang doa aurad yang sangat penting ini. Di kesempatan ini Al-Fakir mau menerangkan keampuhan doa nurbuat di dalam hal segala keinginan hajat kita. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, kewajiban kita adalah belajar ilmu agama harus. Karena kalau kita berhenti belajar mengikuti tausiah keagamaan, maka apapun amal ibadah kita salah, tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau kita masih belajar. Makanya ini di Ar-Ribat Manul Hikmah kita jadikan majelis ta'lim. Jadi yang tidak ada kesempatan belajar ke madrasah-madrasah, pesantren, ya inilah satu solusi untuk kita tidak putus belajar. Jadi walaupun kita menyimak, kita insya Allah masuk kepada belajar ilmu. Jadi kalau kita masih belajar apapun ibadah kita, ya walaupun masih salah-salah tetap diterima Allah karena kita masih dalam tahap belajar. Jadi yang kerja di kantor, yang kerja di desa, yang kerja di pasar, berbagai macam latar belakang kehidupan kita, kadang-kadang ya menjadikan kita tidak bisa untuk hadir di majelis ta'lim. Kadang-kadang ya ada majelis ta'lim malam, ada majelis ta'lim siang karena kita sibuk. Kalau malam kita capek, siangnya habis bekerja, habis jualan, habis berbagai macam aktivitas. Terus siang juga apalagi waktu kita beraktivitas. Ya inilah, kalau ini di channel Asdamil Huda ini kan bisa kita sambil mendengarkan, ya sambil turunan, sambil tiduran, atau sambil nyantai, sambil ngopi. Tapi bernilaikan kita belajar ilmu, subhanallah. Jadi ini menjadi obat bagi ibadah kita, supaya ibadah kita tetap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun masih belum sempurna. Karena kita masih belajar.
Belajar di mana? Ya kita dengarkan channel ini adalah termasuk majelis ilmu. Di sini ada hadis Nabi Al-Fakir bacakan. Qad aflaha man aslama. Di alangkah bahagia, alangkah beruntung, alangkah suksesnya orang yang benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan, dipilih dan terpilih menjadi beragama Islam. Alhamdulillah. Waruziko kafafa, dan kebenaran dibeli kehidupan yang mapan. Ya kita agama udah Islam, terus dagang kita maju, kerja kita juga lancar, aktivitas kita pun berjalan lancar. Subhanallah. Sangat beruntung sekali. Wa qan'ahu bima atah, dan menerima apa yang diberikan Allah. Ya misalkan kita jadi pekerja, ya udah kita agama Islam, kita bekerja. Terus kita menerima dengan pembagian Allah itu, kita sebagai pekerja. Ya kerjanya apa aja? Kerja di kantor kah? Kerja di perusahaan kah? Kerja di kebun kah? Kerja apapun profesi kita itu kita terima. Karena itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita hidup di bumi ini ya sudah ditakdirkan. Yang menjadi kepala desa ya sudah ada tulisan dari sana. Harus menjadi kepala desa. Ada yang jadi camat seperti itu. Ada yang menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, bahkan menjadi presiden sekalipun sudah ada catatan dari sana. Sudah dicatat. Sudah ada ketentuan. Karena kalau tidak ada ketentuannya dari sana, walaupun seperti apa, berusaha mati-matian pun, ya tetap tidak akan bisa. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, ya sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita terima aja. Misalkan kita jadi sopir, terima, itulah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi petani, ya kita terima, itu pun pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, pekerjaan kita, itu adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu berdoa, karena doa itu adalah silahul mukmin. Seandainya kita ditakdirkan, takdir kita, ketentuan kita yang kurang baik, dengan adanya berdoa, insya Allah kalau takdir itu takdir mu'alak, masih bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya jadi begini. Jadi intinya begini, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita tentang hal kehidupan, tentang hal rezeki, tentang hal keleluasan kehidupan kita, kita terima. Apa aja, terima apa adanya. Itu adalah orang yang beruntung. Dengan catatan kita diberi agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kehidupan apapun kita terima. Itu adalah qad aflaha man aslama. Itu adalah benar-benar menjadi orang yang beruntung. Langsung Al-Fakir ke acara inti, itu adalah Al-Fakir mau menerangkan keampuhan dan sekaligus menijazahkan doa nubuat. Jadi doa nubuat ini adalah satu doa dari Allah Subhanahu wa taala ke malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ini doa ini sangat ampuh. Tapi harus kita beli dengan puasa. Harus kita dengan puasa. Puasanya berbagai macam. Ada yang 11 hari, ada yang 7 hari, ada yang 11 hari, ada yang 21 hari. Jadi kita silahkan milih yang mau berapa hari. Ini kalau doa nubuat sudah kita beli, sudah kita tebus dengan riyadhah, dengan puasa, dengan mengamalkan, maka sungguh luar biasa.
Kalau kita misalkan ingin menjadi orang kaya raya, ingin sukses di dalam hal usaha, di dalam hal bekerja, apapun keinginan kita, maka ini auradkan atau bacakan. Kalau misalkan udah puasanya mau 7 hari, 11 hari, berapa hari, cuman wiridnya semalam 100 kali. Semalam 100 kali. Dan kalau ini sudah dipuasain, di samping kita keinginan kita apapun tentang keduniaan, tentang keselamatan, tentang kewibawaan, itu juga kita bisa mengobati orang. Misalkan ada orang yang kesurupan, tinggal dibacain aja ke air minum ini sembuh langsung. Atau orang yang sakit, berbagai macam lah. Apapun tujuan kita, insya Allah. Bahkan Al-Fakir waktu ijazah di Hadratil Kiram, guru Al-Fakir di Banten. Beliau kan seorang ulama, seorang pejuang. Jadi waktu beliau zaman penjajah Belanda dulu, beliau bercerita itu diberondong dengan senjata api, dengan bedil itu, diberondong itu. Itu peluru yang nempel ke badan beliau itu, jatuh ke bawah itu, pas dilihat itu penyok. Sungguh luar biasa. Keampuhan doa nur buat. Itulah hikayat riwayat yang Guru Al-Fakir ceritakan ke Al-Fakir. Jadi, dan di samping itu, masalah binatang-binatang buasnya seperti ya berbagai macam buas atau binatang yang melata di bumi ya, seperti kalajengking, ular dan sebagainya. Kalau kita sudah amalkan ini benar-benar mengamalkannya, terinjak aja tidak menggigit. Tidak menggigit. Ada anjing galak. Wah, ngejar kita. Pas di depan kita udah kayak patung set diam. Itulah doa nur buat. Dan banyak lagi khasiat, keampuhan, kehebatan, keistimewaan doa nur buat. Itu hadorotnya yang sudah tadi Al-Fakir sebutkan. Itu diwiridnya semalam 100 kali. Yang di dalam hadorot, jadi hadorot itu adalah mata rantai perguruan. Jadi ilmu itu diamalkan oleh beliau. Jadi begitu. Jadi ilmu yang diwiridkan kita itu ilmu yang telah diwiridkan oleh yang kita hadorotkan gitu. Jadi artinya hadorot itu. Jadi tidak kita semaunya gitu. Ini Al-Fakir berbicara memang di area Al-Hikmah. Ya seperti itulah. Jadi Al-Fakir sekali lagi mengijazahkan itu adalah satu aurad yang telah dikerjakan ya terutama oleh Al-Fakir dan juga oleh guru-guru Al-Fakir. Jadi Al-Fakir sekali lagi, jadi Al-Fakir tidak membaca langsung dari kitabnya, tapi memang ini dari hati sanubari. Gitu. Karena ini memang bukan pengajian gitu. Kalau pengajian kan kita baca kitabnya, terus diterangkan, dijelaskan. Walaupun kita belum melaksanakan, ya tidak apa-apa, itu namanya pengajian. Tapi kalau Al-Fakir ini pengijazahan namanya. Jadi yang namanya pengijazahan itu yang harus kita sudah mengerjakan gitu. Jadi seperti itulah Al-Fakir ini, Al-Fakir ini berbicara di area Al-Hikmah. Di area Al-Hikmah. Kita saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah, apapun itu baik. Ya kita misalkan membacakan dari kitabnya, misalkan wa minal fawaidi ya, dan lain-lain, misalkan faidatun wa khosiyatun, berbagai macam lah. Terus kita diajikan, itu juga baik. Itu juga bagus. Berarti itu caranya cara pengajian. Bukan cara pengijazahan. Tuh, jadi puasanya 7 hari, 11 hari, atau 21 hari. Silahkan. Puasanya puasa biasa. Puasanya puasa biasa. Inilah yang Al-Fakir
bisa persembahkan, bisa aturkan, silahkan amalkan. Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang menemukan, yang mendengarkan, yang mengikuti acara ini, tafadhol. Insya Allah ini adalah sudah tajribah. Insya Allah mustajabah. Dan kepada siapapun yang ingin mengamalkan dan ingin lebih jelas lagi, silahkan menghubungi Al-Fakir. Nomor Al-Fakir, nomor WA ada. Dan silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah Al-Fakir akan jawab dengan sejelas-jelasnya menurut yang telah Al-Fakir dengar dari guru-guru Al-Fakir yang sangat mulia. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan, bisa aturkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, meridhoi kita, dan semoga aurat amalan ini menjadikan suatu wasilah untuk kita lebih dekat kepadanya. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.